Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Masalah hati, masalah yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Kenapa demikian? Karena keselamatan seorang hamba dalam hari kiamat itu tergantung kepada keselamatan hatinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta itu tidak bermanfaat, tidak pula anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa di hari kiamat harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Kemudian Allah menyebutkan bahwa yang bermanfaat itu apa Pak? Yaitu orang yang membawa hati yang selamat. Ini menunjukkan bahwa keselamatan seorang hamba di hari kiamat tergantung kepada keselamatan hatinya. Semakin hatinya selamat, semakin pula selamatnya sempurna pada hari kiamat. Dan semakin tidak selamat, berarti semakin kurang selamat pula nanti pada hari kiamat. Akhul Islam, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan tentang masalah pembersihan hati ini. Dalam surat Asy-Syams ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai 11 kali sumpah, yang tidak pernah Allah bersumpah sebanyak itu kecuali di dalam surat Asy-Syams. Allah berfirman, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tuhaha wa nafsin wama sawwaha. 11. Untuk apa Allah bersumpah? Maka Allah menyebutkan tentang jawab sumpahnya. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Subhanallah, untuk ini Allah bersumpah sampai 11 kali. Akhul Islam, azakumullah. Betapa pentingnya kalau begitu pensucian hati itu ya akhul Islam. Bukankah diturunkannya kitab-kitab suci, diutusnya para nabi dan rasul, tiada lain adalah untuk pensucian hati? Bukankah disyariatkannya ibadah pun juga untuk mensucikan hati? Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu apa? Agar kamu bertakwa. Sedangkan takwa itu tempatnya di mana Pak? Di sini, di hati. Sebagaimana Rasulullah sabda, ala inna taqwa hahuna, ala inna taqwa hahuna, ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah bahwa takwa itu di sini, itu di hati. Ketahuilah bahwa takwa itu di hati. Lihat bagaimana Allah menyebutkan tentang hikmah disyariatkan puasa Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu apa? Agar kamu bertakwa. Ternyata ibadah, baik itu sholat, puasa, zakat, dan semuanya, tiada lain adalah untuk membeningkan hati kita, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya akhi, ibadah yang tidak memperbaiki hati adalah ibadah yang dimasuki oleh sesuatu. Ibadah yang tidak menyebabkan hati kita semakin khusyuk dan tunduk, itu berarti ibadah yang memberikan pertanda bahwa ibadah tersebut tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang tidak menghasilkan ketakwaan dari hatinya, dari ibadahnya tersebut, itu pertanda ibadahnya dimasuki sesuatu, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, perhatian kita kepada hati harus melebihi daripada perhatian kita kepada badan. Apabila kita sakit, banyak diantara kita pergi ke dokter. Kita sakit, segera mencari obat. Oh, sakitnya badan itu memang terasa, Pak. Tapi sakitnya hati tidak terasa.